Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kang Bro dengan YouTube Iwan Banaran. Nah, kali ini Cak, kita akan membahas sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak sama dengan biasanya, yakni helm. Jadi kita nggak terus ngomongin motor, wayo celengannya so ambro Cak, sesuai Cak. Jadi ini helm terbaru dari Snail, yakni FFS 2 ya. Jadi samping kanan ini adalah FFS 1 dan yang paling kiri ini adalah yang terbaru. Kita akan bahas yang kemana-mana, apa kelebihan dari helm ini dan apa kekurangannya. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Jadi ini adalah helm terbaru dari Snail yang dirilis oleh Snail Indonesia untuk sampean semuanya karena dipandang bahwa varian ini sukses Cak, karena helmnya lumayan murah, waktu itu dijual 700-an ribu. Setelah beberapa tahun akhirnya di tengah pandemi corona Snail meluncurkan FFS 2 ya. Jadi ini adalah helm yang bisa kita katakan sebagai penerus dari generasi sebelumnya dan cukup fenomenal Cak sebenarnya karena desainnya keren banget. Tapi harus akui itu ya. Jadi desainnya ini ada perombakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kita akan bahas pelan-pelan. Oke, helm itu memang sebenarnya secara basis itu terbagi dari 3 material Cak. Yang umum Cak, yang biasa kita tahu di pasaran itu yang pertama adalah tipe ABS. Jadi materialnya dari plastik ABS, bukan tipe, jadi anti-lock brake system nih kalau tipe ya kan. Jadi materialnya dari plastik ABS yang sama sebenarnya dengan motor-motor casing kita tuh, casing-casing motor kita. Tapi tentu dengan ketebalan, dengan proses pengolahan yang berbeda sehingga helm ini bisa dikatakan safe untuk kepala kita tentu dengan adanya sertifikat. Itu yang pertama ya. Jadi ini adalah helmnya dari plastik ABS. Jadi ini ABS punya termoplastik, namanya ABS termoplastik, yang tentu saja jauh lebih murah dibandingkan dengan beberapa material yang nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, jadi plastik ABS ini kelebihannya dia bisa diproduksi dengan mesin, jadi lebih cepat secara proses produksi massalnya, dan kedua ya pasti lebih murah yang pasti ya. Kemudian kelemahannya dari helm model dari ABS ini atau material ABS ini tentu saja adalah dari ininya Cak. Jadi dia lebih nggak tahan panas. Jadi kalau sampai panaskan di suhu di atas 150 derajat itu pasti berbentuk. Bentuknya itu berubah Cak. Jadi bentuknya itu nggak akan konsisten dengan seperti ini. Untuk keamanannya nggak usah khawatir karena helm sudah ada sertifikatnya. Kalau helm sudah memiliki sertifikat berarti kan sudah ada proses pengujian. Inner foamnya itu, busa-busanya itu juga sangat berpengaruh untuk meredam adanya energi kinetik yang menghantam kepala. Boso nih gitu Cak. Yang kedua yang lebih sedikit mahal dan lebih bagus itu adalah tri composite. Jadi tri fiber. Bahannya sendiri ada campuran 3 bahan. Yang pertama adalah fiber, yang kedua adalah karbon, dan yang ketiga adalah Kevlar. Jadi fiber, Kevlar, dan karbon ini jadi satu. Tentu saja proses pengolahannya akan lebih rumit dibandingkan dengan versi yang model material ABS ini. Kelebihannya tentu lebih rigid, lebih ringan yang pasti. Biasanya ringannya di bawah daripada plastik ABS. Dan tentu peredamannya lebih baik. Dan tentu juga harganya lebih mahal. Dan yang paling mahal tentu saja adalah model karbon dan full karbon. Karbon ini mahal karena pertama proses produksinya ya. Jadi proses produksinya itu memang bisa dibilang semi manual. Jadi ada orang yang terlibat di sana, tidak hanya mesin, jadi peracik daripada karbonnya Cak. Jadi setelah itu dibentuk dengan mesin produksi, ditiup ya, jadi semacam dicetak begitu. Terbentuklah model shell atau cangkangnya dan kemudian nanti akan dipotong. Manusia harus benar-benar terlibat di sana. Nah, sementara di depan kita ini adalah Snail FFS 2 yang merupakan generasi kedua dari FFS 1. Nah, sama perhatikan aja Cak. Woi, sampai lah delok jangkrik. Wah, WP pertama kali menerima dari Snail ya, jujur aja sebelum sampai menerima ini dipasarkan di pasaran, alhamdulillah WP sudah dikontak oleh Snail untuk mencicipi helm ini. Karena ya itu tadi WB juga sudah merasakan dulu sebelumnya, sudah punya FFS 1 dan WB mungkin salah satu yang dimintai masukan oleh mereka. Alhamdulillah sih mereka ternyata melakukan improvisasi walaupun tentu ada beberapa juga masih weakness di mata IWB. Tentu saja nggak ada sempurna helm ya kan. Nah, kita akan bahas mengenai desain dulu Cak. Untuk desain yang versi ini, yang versi generasi FFS 2
Wangel tenan boso nih. Ini perombakan dari shell-nya lumayan sangat signifikan. Cie, boso nih, Cak. Signifikannya dari mana? Yang paling kentara dari sisi samping, Cak. Dan Cak, kalau sama lihat spoiler belakangnya ini, lihat sampai lihat tontok nih, lihat perhatikan nih. Ya, spoilernya ini, kalau spoiler sama perhatikan. Dari samping ya kan, dan semuanya dibuat dengan sangat-sangat apik ya, ibu-ibu ngeliatnya. Jadi sporty banget, ibu ngerasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya ini jauh lebih sporty ya. Jadi kita bisa memperhatikan dari shape-nya di sini, Cak. Jadi aerodinamis banget. Nah, kalau yang sebelumnya itu sama bisa lihat di sini itu spoilernya agak di atas, tapi yang versi yang kedua ini itu agak turun ke bawah. Jadi nggak tahu deh, seperti kalau ngeliat belakangnya ini jadi inget-inget kayak model-model AGV ya kan. Dan spoilernya ini diikat sama baut, Cak. Jadi ada baut ya di sini, baut. Coba perhatikan di sini ada baut ya, di sini di baut. Dan pintarnya dari pihak Snell untuk spoilernya di-clear warna glossy. Jadi nggak sama dengan basis daripada semua yang saat ini di depan sampean ini adalah warnanya Black Dove ya. Jadi warnanya hitam matte. Jadi ngedov lah, bosone Jawa ini ngedov no, Cak. Nah, sementara di depannya ya, jadi sini kalau kita lihat dari sirkulasinya, jadi kita sebutannya sih eramnya ya. Kalau bosonya motor itu rem R ya kan. Yes, pokoknya ngono lah. Pokoknya depannya tuh jadi untuk sirkulasi udara, sirkulasi angin dari depan ini konstruksinya beda. Jadi kalau sambil perhatikan di sini, ini menjadi satu, Cak. Nih. Nah, ya kan. Jadi menjadi satu. Jadi untuk tutup bukanya sampai sekarang tidak perlu lagi concern di dua sisi, tapi hanya satu aja dari sini. Nah, dan menutup, dan ini untuk membuka. Jadi kalau sampean hujan tinggal tutup ke sini. Kalau sampean ingin butuh udara yang kencang supaya sirkulasi di dalam lebih bagus, sampean tinggal buka. Jadi hanya menggunakan satu tangan cukup. Walaupun sebenarnya sebelumnya juga satu tangan cukup, tapi ya sekarang lebih simple. Jadi dengan satu tuas, sampai bisa melakukan untuk penutup atau membuka daripada sirkulasi udara. Sementara moncong di sini juga ada perombakan ya. Walaupun sebenarnya sama secara mekanismenya di sini, ya dibuka tutupnya. Dan kalau saya perhatikan juga hampir semua sisi selnya itu sudah di retouch ulang. Jadi Wibi suka banget dari pihak dari Snell ini melakukan, nih lihat nih. Jadi kalau saya perhatikan tuh nih, jadi semua shape-nya itu ada cekungan-cekungan, bahkan di bagian sini pun, di bagian sini saya perhatikan di sini ada guratan. Jadi tarikannya, Cak, itu tarikannya tuh waduh, cakep tenan wis. Cakep tenan. Saya bisa lihat IWB ketika menggunakan helm ini, saya melihat dari depan ya kan. Samping ya, samping seperti ini, dan yang belakang seperti ini. Jadi memang secara looks WB katakan keren, pol. Walaupun banyak juga yang memberikan testimoni, Cak, bahwa suka sebelumnya untuk bentuk yang atasnya ini. Jadi sirkulasi atau tuas, kita sebutnya tuh fan-nya lah. Tapi WB sih katakan lebih suka yang ini karena simple ya. Terus apalagi improvisasi dari Snell adalah dari bahannya, Cak. Bahan dari busanya. Jadi ini jauh lebih lembut dibandingkan dengan generasi lama. Ya, jadi kalau sampai lihat di sini itu jauh lebih lembut. Ya, jadi lebih soft ya, jadi di pipi enak, lalu di kepala juga terasa lebih adem dibandingkan dengan generasi lama. Oke, jadi gitu ya, sekilas mengenai improve-nya daripada si Snell FFS2, angel tenan, Cak nyebute sampai ngantuk gini. Terus apalagi kelebihannya? Kelebihannya yang paling mencolok adalah peredaman. Jadi lebih kedap. Ibu ngerasa menggunakan helm ini karena yang generasi pertama itu hancur banget untuk peredamannya. Berisik, asli berisik. Tapi untuk yang ini keren. Jadi ibu ngerasa lebih kedap ya, jadi lebih senyap. Ketebalan plastik mungkin sudah berbeda untuk saat ini ya. Itu bisa kita analisa dari bobotnya, Cak. Adjuster dari visornya itu sekarang sudah di dalam, tidak lagi di luar. Nah, ini juga yang bikin helmnya jadi lebih keren. Tentu saja dari semua kelebihan tentu ada kelemahan yang ibu rasakan ya. Tapi
rasanya kita nggak akan jos kalau nggak kita jejerkan untuk versi lama dan versi yang baru. Kalau soal lebarnya, memang lebarnya sih mirip, nggak ada banyak perbedaan rasanya, ya. Jadi kalau ini lebih mengerucut ke atas, kalau ini lebih melebar. Ini harganya dulu ya itu dijual 700-an, sekarang udah 800-an. Ya pastilah karena inflasi, jadi itu maklum. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kelemahan dari FFS 2 ini dibandingkan dengan FFS 1? Yang pertama dari sisi bobot, ya. Ini lebih berat dibandingkan dengan generasi pertama. Generasi pertama ini kalau sampean perhatikan di sini klaim dari pabrikan adalah 1,350 ya gram. Oke. Jadi 1.350 gram. Jadi 1,350 kilo lah, 1,3 kiloan lah ya. Sementara yang ini adalah 1,550 gram. Jadi 1,5 kilo lah. Jadi memang lebih berat. Sama terasa di sini nih. Nah, ini abot cak, wenteng ini cak. Ya, abot. Mungkin karena improvisasi dari plastiknya lebih tebal, mungkin Ibu nggak tahu kan, memang nggak ada konfirmasi mengenai ini. Dan juga ada beberapa perombakan yang membuatnya memang ya harus lebih berat. Ini nggak masalah sih. Dan buat harian masih oke lah, 1,5 tuh maklum, nggak berat banget sih. Ini normalnya, memang kalau ABS termoplastik rata-rata segitu sih Cak. Kalau main ringan lagi ya menggunakan karbon, kalau nggak trikomposit fiber tadi ya kan. Dan ini dua-duanya sudah sertifikat ECR 2205, jadi nggak usah khawatir, sama juga di sini. Dan satu hal yang sampean harus concern, Cak. Jadi IB tekankan ke sampean semuanya, kalau sampean salah satu biker yang menggunakan generasi pertama, hati-hati dengan ukurannya. Karena ukurannya ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Contoh, ya kan, sampean pasti bingung maksudnya kepiye Cak Iwan, ya, Cak. Jadi Cak, IWB menggunakan ini ya, pakai ini dengan kepala IWB saat ini. Oh ya, satu lagi Cak, sorry sebelum IWB lupa nih. Untuk generasi kedua, fan di sini hilang di samping sini nih. Jadi untuk sirkulasi belakang ini hilang. Sekarang nih lihat, mungkin karena ini ya, ada ininya mungkin yang sedikit bikin helm ini berisik ya kalau kenceng. Makanya untuk generasi kedua sudah nggak ada lagi di sini. Jadi benar-benar solid, tutup semua sama senil. Ya, jadi gitu. Nah, tadi kembali kemana ya? Oke, ukuran. Jadi size-nya ini beda dengan yang generasi pertama. Hati-hati sampean kalau beli helm ini. Karena menggunakan helm ini untuk kepala IWB menggunakan ukuran double XL. Jadi XXL. Oke, sampean catat nih, XXL. Nah, dilala Cak, setelah IWB menggunakan ini, ternyata ukurannya menggunakan XL pun si rada oblo-oblo Cak, kan nggak usah solid gini. Nah, IWB nggak tahu apakah IWB harus menggunakan yang ukuran L ya. Tapi yang jelas sampean kalau punya ini, monggo sampean turunkan size-nya minimal 1 ukuran. Kalau beli lagi ya, jangan sampai ini nih. Kalau sampean beli lagi dengan ukuran yang sama, pasti sampean akan kendor. Ya, jadi memang ini lebih gede shell-nya dibandingkan yang ini sepertinya, atau mungkin dalamnya ya. Dan kelebihan lagi yang pasti ya. Oke, ini sudah sangat-sangat friendly use buat biker berkacamata. Nah, oh ya, untuk bukanya juga lebih enak ini loh, Cak. Ini seret. Nah, enteng banget. Ini waduh solid banget. Kenceng banget ini. Ya, jadi gitu. Ya, jadi sudah ada slot buat biker kacamata, dan yang pasti juga foam-foamnya ini bisa dicopot untuk dicuci. Jadi nggak usah khawatir. Ini adalah washable. Jadi bisa dicuci. Jadi kalau sampean kotor atau apa, jangan khawatir. Dan yang jelas perombakan lainnya adalah ini sudah D-ring. Ya. Double D-ring. Sementara yang ini masih model slot biasa. Nah, kalau sampean nanya, ya model klik ini. Ya, ini lebih safety. Ya, karena mohon maaf kalau yang masih model klik begitu sangat riskan copot kalau kita nyun sewu ya, kecelakaan dengan kecepatan tinggi. Kalau model gini semakin ada yang narik, dia semakin kencang. Jadi nggak usah khawatir. Dari desain IWB pegang yang ini ya, IWB suka banget. Ini juga keren, tapi ini
improve dan bagus, keren, improve-nya bagus ya. Kadang-kadang ada yang improve-nya katrok juga ada, ini bagus improve-nya menurut IWB, selera IWB. Ngono wae Cak yo, wis sampean pasti bosan dengan IWB. Sampean kalau ada pertanyaan monggo curahkan di kolom komentar. Siapa tahu IWB bisa jawab ya, karena nggak selalu bisa ngecek dari komentar sampean. Dan yang pasti Cak, IWB matur nuwun sama sudah selalu setia menonton video Banaran. Berkat sampean semuanya channel ini sudah mencapai segini, walaupun ya nggarapnya sambil lalu. IWB nggarap sendiri loh Cak, nggak ada timnya loh, sampean bayangin aja ngedit dewe ya kan, nyeting dewe tuh. Makanya nanti IWB kan cari tim lah. Mau nggak sampean gabung dengan Iwan Banaran? Kalau mau serius, coba email ke iwanbanaranblog@gmail.com, iwanbanaranblog@gmail.com ya. Jadi siapa tahu WB consider nanti untuk membuat sebuah tim produksi YouTube lah ya, karena sebenarnya WB kan blogger bukan YouTuber, jadi nggak terlalu fokus ke YouTube sebenarnya. Jadi asal jadi aja nggak apa-apa ya. Si penting kan sampean terlampiaskan rasa penasaran. Oke Cak, wis ngono wae. Wis panjang lebar, matur nuwun sampai sudah menonton video Banaran ya. Sekali lagi matur nuwun ya. Jadi IWB ucapkan terima kasih, matur nuwun. Dan kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga Cak, sampean sholat di waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Oke? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.